Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat sahabat gizi. Nah, kembali lagi bersama podcast Persagi Sosial Ahli Gizi Bicara. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber hebat kita, yaitu Kak Dian Andayani Muhtar, SJZ MKS. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat gizi. Nah, sahabat gizi, hari ini tema podcast kita yang akan kita angkat yaitu mengenai tetap sehat di hari raya. Pas sekali dengan momen sekarang, tidak terasa kita akan menuju hari kemenangan atau hari lebaran. Nah, sahabat gizi, biasanya kan hari lebaran identik dengan makanan. Nah, Kak, ada ini beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan makanan pada saat lebaran. Oke. Nah, pertama nih Kak, menurut Kakak, apakah makanan pada saat lebaran itu sehat? Makanan saat lebaran itu sehat atau tidak ya tergantung sih, tergantung apa yang bahan yang digunakan. Tetapi kan makanan lebaran biasanya identik dengan makanan-makanan yang berlemak dan bersantan seperti itu. Sebenarnya sih juga makan makanan berlemak atau bersantan itu boleh, tetapi masih dalam batas yang wajar. Nah, kapan dikatakan wajar? Nah, kebutuhan orang sehat itu dalam satu hari membutuhkan 20-25% lemak. Jadi perkiraan kebutuhan kalori kita itu sekitar 2000 kalori, jadi sekitar 25% dari itu ya 500 kalori. Kalau dikonversi dalam bentuk gram ya sekitar 50-60 gram dalam sehari, seperti itu. Nah, seperti itu sahabat gizi. Jadi semuanya kembali ke diri kita masing-masing mengenai pemilihan bahannya dan bagaimana konsisten kita. Nah, Kak, berkaitan dengan penyajian makanan, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menyajikan makanan lebaran yang lebih sehat nih, Kak? Oke, bagaimana cara menyajikan makanan yang lebih sehat? Misalnya seperti kalau kita mau buat ketupat, kan biasanya kita buat pakai beras putih. Kita bisa ganti dengan beras merah atau beras coklat ataupun beras hitam. Di mana kita ketahui bahwa beras merah, beras coklat ataupun beras hitam itu mengandung serat yang lebih tinggi daripada beras putih. Yang kedua, misalnya kita mau buat daging pada saat lebaran, kita boleh memilih daging yang kandungan lemaknya rendah, seperti bagian khas luar. Kalaupun juga mau menggunakan ayam, kita juga bisa gunakan, tapi bagian kulitnya kita bisa buang, seperti itu. Yang terakhir, misalnya kan kita juga suka makanan yang bersantan ya pada saat lebaran. Nah, bisa kita ganti juga dengan susu skim atau yang rendah lemak, karena kita ketahui santan itu bisa meningkatkan kolesterol. Nah, jadi ingat sahabat gizi, kita harus pintar memilih bahan makanan yang sehat. Nah, Kak, ada lagi nih pertanyaannya. Selain makanan bersantan dan berlemak, pada saat lebaran kan juga identik dengan kue kering. Apakah ada batasan dalam mengonsumsi kue kering nih, Kak? Oke, kue kering ya, wow, seperti nastar, kastengel, kue coklat, wow, bikin gilar ya. Nah, kalau batasan kue kering yang dikonsumsi itu kan kita ketahui ya bahwa kue kering itu bisa terbuat dari mentega, gula pasir, telur, dan tepung. Nah, dalam satu keping kue kering itu bisa mengandung kalori sekitar 50 kilokalori. Nah, yang dianjurkan, yang sebaiknya kita anjurkan ya mungkin 3-4 keping saja dalam sehari, di mana setara hanya 200 kalori. Karena kita ketahui 200 kalori itu bisa hampir sama dengan satu piring nasi loh, seperti itu. Jadi bayangkan hanya 3 keping kue kering, kita makan bisa setara dengan satu piring nasi. Jadi perlu dibatasi juga. Nah, jadi seperti itu, sehat atau tidaknya itu kembali ke diri kita masing-masing. Biasanya kan nih Kak, kalau lebaran, momen-momen di mana orang-orang itu atau sahabat gizi yang ada di sana, momen-momen untuk balas dendam setelah berpuasa. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih tips makan sehat saat lebaran? Oke, ada beberapa tips ya kita bagaimana cara kita makan sehat pada saat lebaran. Yang pertama yaitu kita mengawali makan makanan yang berserat tinggi. Apa itu makanan yang berserat tinggi? Yang pertama ya bisa buah-buahan.
kita pilih buah-buahan yang mengandung tinggi serat. Salah satu contohnya adalah apel. Kita juga bisa mengkonsumsi buah-buahan yang kaya dengan air seperti semangka ataupun pepaya, di mana buah-buahan ini bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama sehingga bisa menunda kita untuk makan makanan yang lain. Yang kedua, sebaiknya seperti dari tadi yang kita bahas ya, kita menghindari makanan yang berlemak ataupun bersantan. Karena kita ketahui ya bahwa makanan yang berlemak atau bersantan itu dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah kita. Terus yang ketiga adalah makan teratur. Sebaiknya kita makan sesuai pola makan kita sehari-hari, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Nah kan kalau saat lebaran kadang kita berkunjung tuh dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu rumah kita makan utama, ke rumah yang selanjutnya makanan utama lagi. Nah sebaiknya kalaupun misalnya sebelumnya kita makan utama di rumah yang sebelumnya, mungkin di rumah selanjutnya kita makan makanan selingan, hanya seperti puding, es buah atau sebagainya. Terus yang keempat itu sebaiknya kita membatasi porsi makan kita. Nah, bagaimana cara kita membatasi porsi makan kita ya? Salah satu triknya yaitu makan sedikit tapi sering. Ya kan kita berkunjung tuh ke beberapa rumah, bisa sampai 4 sampai 5 rumah ya dalam sehari. Nah, kita makan sedikit-sedikit saja supaya mengurangi asupan kalori yang masuk dalam tubuh. Bisa juga salah satu triknya adalah kita jika saat makan ya, pilih piring makan yang lebih kecil sehingga apa yang masuk dalam piring kita itu bisa dibatasi juga. Selanjutnya yang kelima adalah sebaiknya kita memperbanyak minum air putih. Hindari minum minuman yang mengandung sirup ataupun minuman yang bersoda. Karena kita ketahui minuman tersebut mengandung tinggi gula dan bisa meningkatkan kadar glukosa dalam darah kita. Dan terakhir ya, sebaiknya kita melakukan aktivitas fisik yang lebih ya. Nah, misalnya kalau kita berkunjung dari satu rumah dan ke rumah yang lain dan jaraknya lebih dekat, mungkin kita bisa jalan kaki saja, nggak perlu naik kendaraan. Karena dengan secara tidak langsung kalau kita berjalan kaki, kita bisa membakar kalori yang sudah masuk dalam tubuh kita tadi oleh makanan-makanan yang kita makan sebelumnya. Saya rasa seperti itu. Nah, jadi untuk sahabat gizi podcast Persagi Sulsel Ahli Gizi Bicara, tetap jaga asupan kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Nah, dan juga sahabat gizi melihat bagaimana pemilihan bahan, penyajian makanan, serta jangan lupa ikuti tips-tips yang sudah narasumber kita bagikan pada podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Persagi Sulsel. Sekian, terima kasih atas waktunya, Kak. Sama-sama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast Ahli Gizi Bicara selanjutnya.